Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darmina dari kelompok 6. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi dari pengantar bisnis tentang manajemen operasi, yaitu mengoptimalkan kinerja bisnis. Dari yang beragota kelompok 6 yang beragota saya sendiri dari Darmina. Terus ada Dini Lestari, ada Sri Surasi, dan Melisa Gultom. Oke, saya akan masuk ke materi pertama, yaitu ada pengertian manajemen operasi. Yaitu manajemen operasi adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pengelolaan dan pengoptimalan proses produksi, penjadwal kegiatan, dan pengendalian operasi untuk mencapai efisien dan kualitas produksi yang tinggi. Terus ada tujuannya, yaitu tujuan dari manajemen operasi adalah meningkatkan efisien produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan biaya produksi, memastikan kualitas produk yang konsisten, dan memberikan kepuasan pelanggan yang semaksimal mungkin. Terus ada juga proses manajemen operasi. Ada 3, yaitu 1, perencanaan. Perencanaan itu menetapkan tujuan mengidentifikasi sumber daya dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kalau nggak ada perencanaan, susah. Kayak gimana kita merancang dari sebuah perusahaan biar maju atau gimana yang baiknya untuk kedepannya. Terus yang kedua, organisasian, yaitu mengalokasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada tim operasi, serta membangun struktur organisasi yang efektif. Yang ketiga, ada pelaksanaan, mengoperasikan dan mengendalikan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya, seperti itu. Terus, ada pengukuran kinerja operasi. Di sini ada 3, yaitu produktivitas. Adalah mengukur efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan produk atau layanan. Yang kedua, kualitas, yaitu mengukur sejauh mana produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga, waktu operasi, yaitu mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional. Terus ada lagi perencanaan produksi. Perencanaan, betul. Jadi di dalam perencanaan produksi ini ada 3, yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku, terus ada penjadwalan produksi, terus ada juga pengelolaan persediaan, yaitu masing-masingnya ada penjelasan masing-masing. Dari 1, perencanaan kebutuhan bahan baku, yaitu menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku yang tepat untuk memenuhi kebutuhan produksi. Terus yang kedua, penjadwalan produksi, membuat jadwal kerja untuk setiap tahap produksi guna memastikan proses berjalan lancar. Yang ketiga, pengelolaan persediaan, yaitu mengatur stok persediaan bahan baku, produk jadi, dan barang dalam proses untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Jadi kan nggak mungkin dalam perusahaan tidak ada pengelolaan persediaan atau penjadwalan produksinya atau perencanaan kebutuhan bahan bakunya. Kayak itulah, tidak mungkin kan. Terus pengendalian kualitas. Di sini dalam pengendalian kualitas ini ada 3, yaitu inspeksi kualitas, terus yang kedua analisis statistik,
Terus yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Terus di apa sih maksud dari inspeksi kualitas itu, yaitu mengadakan pemeriksaan untuk memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Terus sedangkan analisis statistik menerapkan teknik statistik untuk menganalisis data dan memonitor kualitas produk secara kontinu. Terus yang selanjutnya yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, yaitu melakukan tindakan perbaikan berdasarkan memuat dan merekomendasi untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Jadi begitu. Terus ada lagi yang terakhir, pembangunan organisasi operasi, yaitu ada tiga juga, pemilihan personalia, yang pertama pemilihan personalia, terus yang kedua pelatihan dan pengembangan karyawan, yang ketiga penetapan kebijakan dan prosedur operasi. Jadi pemilihan personalia ini mencari dan membeli individu yang komponen untuk mengisi posisi penting dalam tim operasi, kayak seperti cari karyawan atau kayak contohnya cari yang berkualitas lah intinya untuk perusahaannya. Terus yang kedua, pelatihan pengembangan karyawan. Nah, ini tadi termasuk yang kayak contoh cari karyawan yang berkualitas, kayak memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Jadi kita tuh perlu karyawan yang punya kualitas yang baik dan bagus untuk di suatu perusahaan nanti. Penetapan kebijakan dan prosedur operasi, yaitu membuat kebijakan dan prosedur operasi yang jelas untuk mengoptimalkan kerja tim operasi. Ini kayak gimana ya? Biasanya hmm, kayak tentang maksudnya kayak kebijakan dari bosnya tuh untuk ke karyawannya, kayak ketegasan kerja tim, kayak kerjasamanya gitu loh. Oke, mungkin sekian itu aja di materi saya, dari materi yang manajemen operasi untuk mengoptimalkan kinerja bisnis, yaitu itu saja yang dan masih sama materi wabarakatuh.